Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelas Ekonomi 2020A, kelompok 2, Ilmu Alamiah Dasar akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Di sini kami memuat 3 indikator, yaitu yang pertama, landasan metode ilmiah, yang kedua, langkah-langkah metode ilmiah, dan yang ketiga yaitu penerapan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah. Metode ilmiah pada dasarnya memandang fenomena khusus atau unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan pada simpulan. Dengan demikian diperlukan adanya penalaran dalam rangka pencarian atau penemuan. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian atau method of inquiry harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Rumuskan masalah. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang bersifat terbuka. Kata-kata masalah harus singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua yaitu menemukan hipotesis. Jawaban sementara atas pertanyaan yang bernama lain hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang bersifat praduga yang perlu dibuktikan dengan cara observasi. Yang ketiga yaitu menetapkan variabel penelitian. Variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita bahas dulu variabel yang ada di langkah ketiga. Di sini terdapat 3, yaitu variabel terikat, variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Yang kedua, variabel bebas, variabel yang diubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan tersebut. Yang ketiga yaitu variabel tetap, variabel yang tidak dapat dirubah-rubah. Menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Mengumpulkan data. Setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Mengolah dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu cara tertulis dan yang kedua cara lisan. Nah, kali ini kita akan belajar penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan objek. Di sini kita akan memakai objek gigi. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Gigi kita sedang sakit, namun kita masih belum tahu penyebab kenapa gigi kita bisa sakit. Langkah selanjutnya adalah menerapkan kerangka berpikir. Kita ingin mencari tahu penyebab gigi kita sakit, sehingga kita menetapkan beberapa parameter pengujian untuk mengetahui penyebab gigi kita sakit. Langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Gigi kita sakit karena ada makanan yang tersangkut. Di langkah yang kelima ini kita melakukan penelitian untuk membuktikan hipotesis. Kita bisa pergi ke dokter untuk memeriksakan gigi kita. Di langkah yang keenam, kita menyusun hipotesis baru berdasarkan penelitian jika hipotesis yang lama kurang tepat. Setelah kita melalui pemeriksaan dokter, ternyata tidak ditemukan makanan yang menyangkut, tapi justru ada bagian gigi yang sudah membusuk. Yang ketujuh, menjelaskan hasil penelitian. Kita di sini sudah mengetahui bahwa ternyata gigi kita sudah membusuk.
Nah, yang terakhir kita akan menyajikan kesimpulan di penelitian yang sudah dilakukan. Di sini kita bisa memakai dua cara, secara lisan maupun tertulis. Setelah kita melakukan langkah-langkah sebelumnya, kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata gigi kita sudah membusuk. Nah, jadi seperti itu penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut belajar bersama kami di materi metode ilmiah kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.